Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik-baik saja bukan? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Ainun Salsabila. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Jember. Sekarang saya sedang melakukan KK di desa saya sendiri. Program kuliah kerja saya yaitu di bidang lingkungan. Selama saya melakukan kuliah kerja di desa saya sendiri, saya menghasilkan suatu produk. Bagaimana prosesnya? Yuk kita simak sama-sama. Pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu masukkan biji ke wadah yang sudah diisi air. Biarkan kurang lebih 6 jam dan jika ada biji yang mengambang sebaiknya dibuang karena kualitasnya buruk. Setelah 6 jam tiriskan air untuk perebaman tadi dan letakkan bijinya ke kain. Proses ini dilakukan untuk menjaga biji agar tetap lembab dan mempercepat proses perkecambahan. Lalu lipat kain tersebut dan simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelembapan biji. Dan diamkan selama 3 hari. Saya menyemai dengan media tray tempat telur dan kompos. Penggunaan media tray dilakukan untuk mempermudah pada saat pemindahan tanaman ke media yang lebih besar. Susun tray atau tempat telur ke wadah. Lalu masukkan tanah kompos ke tray. Ini adalah biji yang sudah kita diamkan kemarin dan sekarang sudah berubah menjadi kecambah. Sebelum memindahkan kecambah tersebut ke tanah, kita harus memastikan bahwa tanah tersebut lembab dengan cara menyemprot atau menyirami tanah tersebut dengan air. Selanjutnya kita buat lubang di tanah untuk tempat bibit tersebut. Masukkan bibit yang telah berkecambah tadi dengan pinset ke tanah. Penggunaan pinset dilakukan untuk meminimalisir terputusnya tunas atau kecambah pada bibit. Lalu tutup bibit tersebut dengan tanah. Jangan lupa untuk menyiramnya kembali agar bibit tersebut tetap lembab. Siapkan alat dan bahan. Di sini saya menggunakan 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah untuk 1 liter air. Lalu haluskan bawang merah dan bawang putih. Pastikan sampai halus agar mudah larut di dalam air. Masukkan bahan yang sudah dihaluskan tadi ke air dan jangan lupa untuk mengaduknya. Lalu siramkan air tersebut ke tanaman. Di sini beberapa tanaman masih belum siap untuk dipindahkan ke media tanam yang lebih besar.
Karena beberapa tanaman selain tanaman kangkung kebanyakan berdaun 2 atau menuju 3. Sedangkan tanaman kangkung sudah berdaun 4 atau lebih dari 4. Alat dan bahan yang digunakan untuk penanaman dengan teknik kapiler yaitu gunting dan cutter, botol aqua besar untuk wadah air, botol aqua kecil diambil ujungnya saja untuk menempatkan sumbu, kain dengan daya serap tinggi digunakan sebagai sumbu, lalu busa untuk pengganjal, dan yang terakhir genteng. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memotong sumbu. Ukuran panjang sumbu yaitu melebihi dari panjang polybag dan lebar botol. Untuk ukuran lebar sumbu sesuai keinginan. Usahakan tidak terlalu kecil dan tidak terlalu lebar. Selanjutnya, potong bagian atas botol kecil. Potong tutup botol dengan ukuran kurang lebih 2x2 cm. Lalu masukkan sumbu tadi ke tutup botol. Lalu masukkan busa. Busa digunakan agar tanah yang berada di polybag tidak tercampur dengan air yang ada di bawah. Potong bagian bawah polybag untuk masuknya moncong botol kecil. Dan masukkan bagian atas botol kecil ke polybag. Untuk tanahnya saya menyampurkan tanah biasa, tanah kompos, dan sekam dengan perbandingan 1:1:1. Setelah itu aduk hingga rata. Lalu masukkan tanahnya ke polybag dengan memegangi sumbu. Pastikan sumbu tetap berada di tengah saat memasukkan tanah. Atur letak sumbu sekiranya dapat menyentuh akar tanaman. Lalu atur letak tanaman ke polybag. Tray dapat hancur di dalam tanah sehingga bisa langsung dikubur dalam tanah, tidak perlu menjongkel tanaman. Berbeda dengan polybag, kita harus melepaskan atau menggunting polybagnya terlebih dahulu untuk memudahkan akar tanaman dapat menyebar. Di sini saya meletakkan 6 kangkung dalam 1 polybag. Lalu siapkan botol aqua besar sebagai wadah penampungan airnya. Potong bagian belakang dengan ukuran 5x5 cm untuk memasukkan sumbu dan bagian depan 4x2 cm untuk memasukkan airnya. Kan genteng di samping-samping botol, pastikan bahwa lubang untuk sumbu berada di atas. Pastikan bahwa sumbu berada di tengah-tengah. Lalu isi botol tersebut dengan air hingga penuh. Untuk penyiraman pertama, kita juga harus menyiram tanaman di atasnya agar sumbunya basah.
Ini adalah hasil tanaman kapiler yang kita tanam minggu lalu. Pemberian pupuk NPK cukup ditaburkan saja di atas tanah secukupnya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu styrofoam, gelas aqua, tanaman mint, dan gunting. Pertama-tama kita harus membersihkan gelas aquanya terlebih dahulu. Isi gelas aqua dengan air secukupnya. Lalu potong styrofoam sekiranya dapat masuk ke permukaan gelas plastik. Lalu tusukkan lidi ke styrofoam untuk mempermudah batang masuk menembus styrofoam. Potong daun satu ruas di atasnya. Lalu masukkan ke styrofoam dan masukkan ke gelas plastik yang sudah diisi air. Lalu simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah 4-5 hari, akar akan tumbuh lebat seperti ini. Demikian video kakak dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.